Apa dosa takhbib dan apa saja yang masuk dalam kategori dosa takhbib. Terkait dengan ancaman takhbib, Nabi SAW menyebutkan, coba kita sebentar, man khabbaba imra'atan ala ba'liha au abdan. Bunyi hadisnya, ada hadis riwayat Abu Dawud dan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, laisa minna man khabbaba imra'atan ala zawjiha au abdan ala sayyidiha. Bukan termasuk bagian dariku orang yang melakukan takhbib terhadap wanita sehingga dia membenci suaminya, atau melakukan takhbib terhadap budak sehingga dia membenci tuannya. Wa makna takhbib, dan makna takhbib adalah ifsad, merusak hubungan. Khabbaba bimakna afsada. Khabbaba artinya merusak. Sehingga arti dari hadis adalah bukan bagian dari golonganku, bukan umatku, orang yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, atau merusak hubungan seorang budak dengan tuannya. Dan bentuknya manas-manasi wanita agar dia benci suaminya, atau manas-manasi budak sehingga benci dengan tuannya. Dan ini dosa besar sebagaimana hadis riwayat Abu Dawud yang tadi kita baca. Lalu kapan batasan sebuah tindakan disebut takhbib? Wallahu a'lam. Dulu ada ulama yang mau dicurhati oleh ibu-ibu yang sedang berantem dengan suaminya. Dia sedang berantem sampai keluar rumah, terus mau masuk ke rumah ulama ini, pengen curhat. Enggak boleh masuk, dilarang. Saya tidak menerima curhat orang yang lagi berantem, karena dikhawatirkan masuk kategori takhbib. Sekarang orang kalau dicurhati seperti itu ditampani, beritampani dilebokno. Dan bisa jadi gara-gara proses curhat seperti ini sampai akhirnya pecah. Sehingga kadang kan orang main perasaan, itu kasihan wanita ini, tidak ada tempat untuk curhat. Ya saya cuma dengerin saja, biar nanti dia bisa plong, lega. Ya tidak selesai sampai di situ. Masih ada sambungannya kan itu. Memang awalnya kelihatannya hanya sebatas pengen nolong, kasihan, pengen bantu. Tapi ternyata ini salah satu di antara langkah setan untuk menjerumuskan dia. Dan Sufyan Ats-Tsauri pernah mengingatkan, inna syaitana la yaftahu sab'ina baban min abwabil khairi liyuqi'ahu fi babin wahidin min abwabisy syarr. Setan membukakan seseorang 70 pintu yang tujuannya kebaikan agar menjerumuskan orang ini ke dalam satu pintu kejahatan. Ini kan nolong, dan nolong itu saya punya bersikap, punya jiwa sosial, kasihan, masuk dicurhati kok enggak membuka diri. Katanya kita sebagai seorang muslim harus saling membantu. Nabi SAW bersabda, malah dalil. Sudah, padahal itu bisa jadi adalah langkah awal untuk terjadinya apa? Kerusakan yang lebih besar. Maka baik bapak maupun ibu, kalau dicurhati temannya yang lagi punya masalah dengan suaminya, mohon jangan diladeni. Ini tidak hanya bagi laki ya, termasuk juga bagi perempuan. Ibu-ibu punya teman, teman ini curhat tentang suaminya, tolong jangan diladeni. Kalau jenengan ladeni, Anda ladeni, malah dipanasi. Oh iya, memang wong lanang ya senengane kaya ngono. Wis toh nek ndek bojo kaya ngono serasa suwe-suwe mosok. Wong kaya ngono kok dirawati.
dilayani dan bahkan dipanas-panasi. Dia merasa punya pembela. Dan di saat dia merasa punya pembela, maka mungkin nusyuznya makin bertambah. Orang ini bukannya marah menyelesaikan, tapi malah merusak hubungan. Dan dia bisa jadi wanita khabbabah. Kalau laki kan khabbab. Kalau perempuan jadi khabbabah. Wanita yang melakukan takhbib. Dan ini tidak boleh ya. Baik. Dan bisa jadi juga termasuk mertua ya. Mora sepuh orang tua. Kadang karena merasa kasihan dengan putrinya, terus itu dilayani. Berikan nasihat yang terbaik, semangatnya adalah semangat menyatukan, bukan semangat merusak. Wallahu a'lam.